Ibu Siti Faridah, Ustadz, apakah saat istri hamil suami tak boleh menyembelih, memotong hewan, memukul karena berpengaruh pada janin? Apakah benar pendapat tersebut Pak Ustadz? Kalau ada orang Islam meyakini bahwa dia menyembelih ayam dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, mengikut perintah Allah, mengikut sunnah Rasulullah SAW, tapi dia tak mau melakukan itu karena takut berefek kepada anaknya, rusak akidahnya. Rusak akidahnya. Kenapa? Karena berarti dia menolak mengikuti perbuatan sunnah karena keyakinan. Mengikuti sunnah ini pasti efek yang akan terjadi zon. Lebih didulukannya zon, prasangka, daripada yang pasti. Ad-darru, Allah yang mendatangkan manfaat. An-nafi'u, Allah yang mendatangkan manfaat. Ad-darru, Allah yang menolak mudarat. Bismillah, ku sebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un, dengan menyebut nama Allah tak ada satu pun yang mendatangkan mudarat. Fil ardi wala fis sama', tak ada yang mendatangkan mudarat di bumi maupun di langit. Jadi kalau disuruh nanti Idul Adha, Pak, tiap tahun kan Bapak nyembelih. Iya Pak, potonglah Pak. Aku tak berani. Kenapa? Istriku hamil. Pak Imam, istriku hamil juga, kata Pak Imam. Tanya Pak Khotib, Pak Khotib, kata Pak Khotib, istriku hamil juga. Alhasil tak jadi potong kurban tahun. Adapun orang yang iseng-iseng, nampaknya kambing, ditembaknya telinga kambing itu pakai senapan. Pam, pas lahir anaknya tak bertelinga sebelah. Bisa jadi Allah marah, Allah murka, karena perbuatannya ini tak sesuai dengan perintah Allah. Maka dihukum Allah, tapi bukan gara-gara telinga kambing itulah telinga anak dia hilang, bukan itu. Kalau diyakini gara-gara telinga kambing inilah rusak, maka telinga anak dia hilang, rusak akidah. Nah, mesti dibedakan tuh Pak Ibu Siti Faridah. Saya kira Ibu Siti Faridah paham. Kalau perintah Allah menyuruh menyembelih dengan ikut sunnah Rasulullah, laksanakan. Tapi kalau mengganggu-ganggu binatang, digigit sama nyamuk, ditangkapnya nyamuk itu, dicopotnya kaki-kaki nyamuk. Tidak, kita kalau mukul nyamuk mengikut sunnah, pukul sekali, mati. Ini enggak, saking marahnya tangkap, cabut. Lahir anak tak berkaki. Itu bukan karena nyamuk tuh, tapi karena Allah marah. Allah marah karena kau tak ada kasih sayang, menyakiti makhluknya. Bisa aja terjadi. Dua, Pak Isa Ansori. Ustadz, apa hukum mengambil dan memakan sesaji yang diperuntukkan ke sesembahan selain Allah, baik berupa buah-buahan dan hewan ternak yang masih hidup? Hurriman alaikumul maitatu, haram bagi kamu memakan bangkai. Bangkai maksudnya hewan mati tak sempat disembelih. Kambing ditabrak truk mati, bangkai. Wadamu, darah. Ada sajian situ darah, tak boleh. Walahmul khinzir, daging babi. Wal munkhaniqatu, binatang tercekik. Wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu, tercekik, tertembak, tertombak, tertanduk. Wa ma akalas sabu'u, binatang yang diterkam binatang buas. Kambing diterkam oleh anjing hutan, mati, haram dimakan. Binatang kambing dipanah dari jauh sebagai sajen untuk penjaga hutan, mati, haram dimakan. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, binatang dijadikan sebagai sembelihan berhala, haram dimakan.
aku sembelih kambing ini untuk berhala, wahai berhala, tolong jaga kami dari COVID-19. Kata berhala, aku aja udah bersin 3 hari 3 malam. Uriman alaikumul innamal khamru, sungguhnya khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Bagaimana hukumnya memakan buah-buahan Pak Ustadz? Pulang sekolah, singgah di kuburan kawan kita, kuburan yang ada jeruk, ada apel. Terkenang masa kecil dulu. Pas kita makan, itu punya siapa? Itu ada yang punya. Apa? Ada dikasihnya untuk kita? Kan tidak. Nah, oleh sebab itu maka kita udah belajar. Yang dulu-dulu Pak Ustadz, mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala. Dulu waktu habis balik mandi sungai, dapat makan apel hijau, makan jeruk. Dulu-dulu apa boleh buat, tapi sekarang harus dijelaskan bahwa kita mengambil milik orang, walaupun dia tak Islam, bukan berarti boleh kita makan milik orang tak Islam. Gak boleh.